Oke, Mbak Ike, aku mau nanya nih di episode ini nanya ke Mbak Ike. Iya, Mbak Ike itu mengenal kecerdasan emosi sejak tahun berapa? oke, langsung jawab atau gimana? Silakan langsung jawab Aku aja. kenal kecerdasan emosi. Shh, Oke, kita sapa bye. dulu teman-teman yang jadi viewer Aku udah kita. curiga. Hai Hai guys. guys, ketemu lagi bersama saya Tera Duen. Dan saya Ike Haryono. Kita berada di YouTube channel kita yang baru yaitu Happy is Easy but It's Not So Easy. Ulangi sekali lagi karena Mbak Ike tidak lancar. Nama YouTube channelnya adalah Happy is Easy but It's Not So Easy. Oke, Silakan gimana? jawab pertanyaan saya tadi. Oke, baiklah. Tadi kita udah kenalan ya, udah sapa-sapa ya. Aku kenal emotional intelligence. Kita bahasa Indonesia dulu boleh nggak? Kecerdasan emosi. Oh ya, aku mengenal kecerdasan emosi itu secara mendalam tentunya baru kayak sekitar 2-3 tahun yang lalu. Secara mendalam ya. Secara mendalam. Semenjak aku mengenal Mas Riu Hasan dan Teddy Irawan. Berarti udah hampir 5 tahun dong, karena 2020 kan kita kenal. Ayo lupa. Udah Tapi pikun teman-teman. Udah di atas Tapi kan 50. secara mendalam tadi aku bilang. Secara mendalam Secara itu mendalamnya, ya iya, kira-kira betul. baru 3 tahun yang lalu lah. Secara Iya, lebih mendalam. Aku juga Kenapa? sama loh. Kamu? Kalau mengenal istilahnya sih udah lama ya. Iya. Tapi nggak ngerti-ngerti gitu loh. Bener, jadi kayak baru dibuka tabirnya itu. Baru dikuak ya, tabirnya tuh dikuak gitu ya tahun 2020 aku mah. Mulai tuh Kamu mendalami. 2020, ya. Jadi kan di sana ada istilah, ada EQ, tapi sering juga disebut EI, Nah. Emotional Intelligence. Baik, paham nggak? Enggak, itu aku tuh yang baru tadi nungguin kamu selesai ngomong lama ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak terlalu ngerti bedanya kecerdasan emosi alias EQ. dan EI, Emotional Intelligence. Itu tuh kayak mirip-mirip enggak tapi beda gitu. Nah, boleh nggak terangin secara mudah dan jangan ribet, jangan ruwet neranginnya, karena dia suka ruwet neranginnya tuh. Apa sih bedanya antara kedua itu? Silahkan Teddy Irawan. Jadi ada dua istilah ya di kecerdasan emosional itu, ada EQ, Emotional Quotient, sama EI, Emotional Intelligence. Kalau EQ kan ingatnya sama IQ kan? Oke, IQ-mu berapa gitu ya? IQ-mu berapa? Jadi kan ada bentuknya tuh angka gitu. Berarti EQ juga sama. EQ itu ukurannya. Jadi kalau Mbak Ike dites ya ke sebuah lembaga ya, mau dites kecerdasan emosionalnya, ada assessment gitu ya, kayak TKMI gitu. Tapi ini khusus kecerdasan emosional. Ada ya tesnya. Itu bisa menghasilkan skor EQ. Jadi EQ itu ada skornya. parameter untuk mengukurnya. Ada. Nah EQ itu skornya. Tapi nanti pas Mbak Ike dites, ternyata EQ-nya misalnya gede gitu. Aku nggak tahu ya ukurannya berapa, misalnya 300. Ih, keren banget. EQ itu tidak mencerminkan real emotional intelligence. Karena EQ itu cuma hasil di atas kertas. Mbak Ike paham emosi itu apa, emosi menyebabkan hal apa, emosi berasal dari mana, itu tuh dicerminkan oleh EQ, hanya sebatas itu. Tapi kecerdasan emosional yang sesungguhnya adalah pada saat penerapannya di kehidupan sehari-hari. Itulah EI, Emotional Intelligence. Jadi belum tentu yang nilai EQ-nya tinggi itu bagus. EI-nya bagus. Ya, oke, aku ngerti sekarang. Kok tumben kamu pinter neranginnya cepet ke aku. Benar, kayak aku nih. Kayak kamu tuh. Aku hafal gitu ya. Tapi emosi ini apa nama ciri-ciri orang yang emotional awareness-nya bagus, apa teorinya aku bagus gitu. Tapi guys, kalau kalian tahu betapa penerapannya di EI kehidupan sehari-harinya untuk seorang Teddy Irawan, tukang ngambek misalnya ya, parah, tukang ngilang gitu. Jadi belum tentu, walaupun EQ aku mungkin tinggi loh, ternyata. Ya misalnya EQ aku tinggi, EI-nya tuh adalah penerapan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, yang bagus itu sebenarnya yang equal ya, Mas. Ya mungkin nggak tahu ya bagus apa enggak, tapi buktinya kamu sadar, buktinya kamu sendiri sadar bahwa kamu tidak terlalu menerapkan EI dengan bukan tidak terlalu menerapkan EI, ternyata pada saat penerapannya aku nggak sesuai sama nilai skornya gitu. Nah dari situ aku punya satu kesimpulan yang cukup kuat Mbak Ike tentang kecerdasan emosional. Apa coba? Apakah itu? Bahwa sebenarnya kecerdasan emosional itu bukan emotional intelligence harusnya. Harusnya ya. Harusnya apa coba?
emotional experience. Oke, apa soalnya awal-awal aku belajar tentang emosi ini ya, baru 4 tahun yang lalu itu kan ya, kan masih suka ngambek, masih suka gimana gitu ya. Tapi setelah mengalami banyak kepahitan, akhirnya tuh sekarang kan jadi lebih baik ya. Agak lebih baik, tapi belum membaik, belum terlalu baik, tapi ada progres. Membaik. Jadi setelah mengalami emosi-emosi yang negatif itu, akhirnya aku paham. Jadi menurut aku tuh emotional intelligence yang sebenarnya adalah emotional experience. Aku setuju sih, Setuju emotional nggak? experience. Karena tadi kamu ada statement setelah mengalami kepahitan itu kan experience ya. Experience, Oke, gitu. make Jadi sense. kalau udah banyak mengalami kepahitan hidup, biasanya lebih dewasa. Itu kayaknya semua orang akan setuju deh kata-kata itu ya. Jadi aku sih itu sih kesimpulan kecil ya tentang kecerdasan emosional, EQ, EI atau itu emotional experience. Oke. II ya. Tadi ada EQ, EI dan II. Pusing-pusing deh. Oke, jadi udah cukup jelas ternyata. Jelas sekarang Mbak Ika? Aku cukup jelas. Tuh, aku mah teorinya jago. Tapi tunggu, kan tadi kamu tuh udah tuh ya. Kalau aku EQ dan EI aku gimana kira-kira? Mbak Ika tuh kebalikan teorinya. Nggak bisa. Nggak tahu ya. Tapi agak-agak error soal teori. Tapi penerapannya justru Mbak Ika tuh kayaknya lebih dewasa deh dibandingkan aku. Iya. Jadi kamu mengakui itu ya. Tapi Mengakui. itulah yang melengkapi kita kan. Berarti emang harus beda. Tapi kalau emotional experience dalam hal cinta kayaknya aku lebih dewasa deh. Karena aku sudah mengalaminya banyak sehingga kita berurusan tentang cinta ya. Aku dewasa banget memilih banyak hal. Kalau Mbak Ika kan tapi udah dewasa dong. ya, tapi kan baru-baru ini kan aku duluan mengalaminya. Jadi kalau atau II emotional experience dalam hal percintaan aku senior dibandingkan Mbak Ika. Tapi emang kita harus mengalami kepahitan itu untuk belajar. Setelah mengalami baru jadi lebih dewasa ya next time-nya ya. Ya. Oke. Itu aja ya. Singkat aja nggak apa-apa ya. Nanti kita kembali lagi dengan topik yang lebih seru lagi. Oh gini, mau pengumuman juga bahwa mulai sekarang kita mau fokus di kecerdasan emosional dulu ya guys. Mau fokus di situ sekalian sama mau promo juga ya, YouTube channel kita yang satu lagi. Satu lagi ada sister company namanya LND Indonesia. Yang ketemunya juga kita lagi kita lagi. Ya. Jadi yang dibicarain di sini kalau di YouTube channel yang satunya lagi tuh dijadiin training bersertifikat. Diekspor lagi. Tapi kalau di sini kan sama kita dibahasnya secara tidak berfaedah kayak gini ya. Iya. Dan karena ngasal gitu ya. Di sini juga kita kan ada mentornya ya, maksudnya. Ada mentornya. Ya. Tapi kalau di yang sebelah dijadiin online training bersertifikat. Silahkan kunjungi juga ya. Habis ini kita akan lebih sering ketemu lagi. Bye-bye. Saya Tera Duen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Dan share juga. Oke. YouTube kita yang baru yaitu Happy is easy but it's not so easy. Kalau ngomongin do YouTube langsung bingung ya.